Shalom Jemaat Kristus Alpha Omega yang dikasih oleh Tuhan, saya Lea Foni. Saya menyekolahkan anak saya Anya dan Sydney di Daniel Creative School karena saya tahu persis bahwa visi misi dari gereja kita adalah mendidik serupa dengan Kristus, di mana saya yakin bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, di mana anak-anak saya bisa bertumbuh, berkembang serupa Kristus dimulai dari hidup takut akan Tuhan yang akan diajarkan selalu di sekolah mereka. Untuk itu saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk menyekolahkan putra-putrinya di DCS. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk kembali datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau menyembah Yesus yang adalah Raja di atas segala raja. Dia layak dipuji, dia layak disembah untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah Engkau berikan buat kami saat ini. Untuk kembali umat-Mu Tuhan boleh datang menaikkan pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan Engkau terlalu baik dan sangat baik buat kami. Kau sudah menunjukkan kasih-Mu buat kami. Biar saat ini kami mau datang dengan rasa cinta kami kepada Engkau. Kami akan mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami dan melawat setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Oh, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Oh,
Raja di atas segala. Oh, sebab Kau layak. Terima puji, Sebab Kau layak. terima puji, Terima kasih Tuhan. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak Tuhan. terima puji, Dia yang layak. Oh, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Sebab Kau layak. Biar Engkau yang kami puji. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Raja, Raja di atas segala. Raja, Kau yang layak. Engkau yang layak. Kami puja, kami sembah. Kami mau memuji-Mu, kami menyembah-Mu, baik di dalam suka maupun duka. Karena kami tahu Tuhan kami begitu mencintai kami, begitu mengasihi setiap kami. Kami bersyukur. Mari sembah Dia, naikkan syukur. Ya la 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 shane. Kau layak, Kau layak. Haleluya, haleluya. Ya la 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 shane. Engkau layak. Kami bersyukur Tuhan, berkasih-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. We worship You, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu kami senantiasa bersyukur kepadamu Tuhan.
Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari bersyukur padanya, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, selalu bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Terima setia. kasih Tuhan. Engkau yang setia dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur. Kami mau terus meninggikan Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dia Tuhan yang setia. Amin. Kasih-Nya luar biasa Yes. dalam hidup kita. Haleluya. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
nama Tuhan. Katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kami mau persembahkan kepadamu segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Besar kemuliaan-Mu, Kau limpahkan bagiku. Mataku tertuju padamu, Yesus Kau kemuliaanku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, biar mata kami terus tertuju kepadamu Tuhan.
Setiap kali kami beribadah, kami harus datang mendekat kepadamu dengan hormat, takut akan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan terbesar, terkuat, termurah hati. Karena itu kami memberanikan diri mendekat kepada Engkau. Karena Engkau meminta kami untuk datang mendekat. Engkau imam besar yang penuh belas kasihan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkaulah mediator kami yang membawa kami mempunyai keberanian iman. Dan kami mau belajar bersyukur karena ini kunci kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman sekalian. Hari ini kita memulai dengan suatu pendalaman Alkitab tentang sesuatu yang kita rasa mungkin biasa-biasa. Tapi bagi Tuhan tidak biasa. Ya, ini suatu kurang hormat sama Tuhan. Apa itu, Sku? Rasa tidak puas. Ya, karena itu judul tema ini adalah awas rasa tidak puas. Kalau saudara menghadapi seseorang dan ada rasa tidak puas, saudara menghadap dengan muka cemberut, dengan marah, dengan tidak senang, saudaraku, itu berarti kita kurang menghormati siapa di depan kita yang sedang memberitahu, mungkin yang memberikan satu arahan dan perbuatannya, lalu kita marah. Saudaraku, kenapa kita mesti hati-hati dengan rasa tidak puas? Saya tuliskan di sini, sebab ada bahaya dari rasa tidak puas itu. Bahayanya fatal, kematian. Bahkan, saudaraku, jangan harap untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Karena di sorga Tuhan tidak ingin nanti di sorga ada orang-orang yang komplain, demo, marah-marah. Nggak ada. Di sorga itu penuh dengan sukacita, dengan rasa hormat, dengan rasa ketundukan yang luar biasa. Nah, mari kita memperhatikan dua ayat dalam Alkitab yang memberitahu bahayanya dosa bersungut-sungut yang seringkali kita tidak menempatkan itu sebagai dosa serius. Seringkali kita kalau lihat ada orang berzina, membunuh, lalu juga lakukan hal kejahatan, kita berkata, waduh, itu dosa besar. Tapi kalau bersungut-sungut, nggak apa-apa, biasa toh. Saudaraku, mari kita teliti Alkitab, supaya kita ini menjadi orang percaya yang diminta Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan seperti melalui Rasul Paulus, kita diminta untuk bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Waduh, ini kata-kata yang sering kali kita langgar. Ya. Dan mari kita mau belajar dari Alkitab, karena Tuhan itu dalam perjanjian lama, Tuhan itu kasih contoh-contoh, itu menjadi pelajaran bagi gereja. Ya. Jadi contoh-contoh terhadap orang Israel itu sebenarnya gambaran bagi gereja. Contohnya mereka berada di Mesir,
lalu ditekan, tapi akhirnya keluar. Ya, dan di situ ada Firaun yang menekan. Nah, itu contoh gambaran rohani. Firaun itu gambaran daripada iblis, Mesir gambaran daripada dunia ini, di mana kita banyak tertekan, hidup kita menjadi budak, ya. Tetapi satu kali Tuhan lepaskan Exodus, kita akan mengalami rapture. Nah, ini yang disebut pengertian rohani. Jadi Alkitab itu banyak memberikan suatu model dalam perjanjian lama secara harfiah, tapi ini satu pelajaran untuk yang rohania bagi kita gereja. Kalau dulu Tuhan memperlakukan demikian, kita juga mesti waspada. Kalau Tuhan sampai membiarkan orang mati dalam satu hari begitu banyak, tentu kita harus memperhatikan lebih daripada mereka yang sudah mengalami. Jadi Tuhan kasih contoh supaya kita jangan berbuat. 1 Korintus 10 ayat 10 dan 11 berbunyi, Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. iya, dan janganlah bersungut-sungut. Ini perintah, ya, seperti dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Perhatikan, hanya beberapa, tapi efek dominonya luar biasa. Kenapa, Karena itu keluar dari mulut. Dan saya sudah memberitahu, mulut kita ini memberikan gelombang suara. Dan gelombang suara itu sebetulnya spirit. Jadi perhatikan ya, juga roh Tuhan itu gelombang. Spiritnya Tuhan itu gelombang. Mulut kita kalau berbicara itu gelombang. Dan itu ada spiritnya. Spirit yang ditumpangkan di perkataan kita. Saudaraku, dari beberapa orang sehingga dibinasakan. Kalau saudara membaca dalam Bilangan 16 nanti, peristiwa ini dituliskan setelah peristiwa Korah yang berontak. Dan waktu itu Tuhan hukum Korah hidup-hidup, ya, bumi terbelah dan Korah dan teman-temannya dikubur hidup-hidup. Nah, waktu mereka melihat itu, waduh, kok kejam. Lalu mereka itu bersungut-sungut. Dan apa yang terjadi? Waktu mereka bersungut-sungut, mereka pun kena yang bersungut-sungut itu. Dan jumlahnya tidak sedikit. Alkitab mencatat dalam Bilangan 16, 14.700. Kita baru mendengar berita perang ya Israel Hamas. Yang mati belum sampai 10.000. Ini zaman modern loh. Alatnya hebat. Betul enggak? Pakai tembakan, mortir, ya granat. Lalu juga serangan-serangan yang mutakhir. Tapi tidak sampai 10.000. Tapi ini peristiwa ini hanya karena bersungut-sungut, 14.700 yang mati. Dan waktunya sekaligus. Tidak seperti perang ini beberapa hari, ya belum sampai 10.000. Jadi saya membayangkan, waduh, bahayanya. Ya, sehingga mereka dibinasakan, jelas dikatakan oleh malaikat maut, setan. Jadi Tuhan izinkan kalau kita bersungut-sungut, yang datang itu setan sebetulnya.
Nah, semuanya ini menimpa mereka sebagai contoh. Menjadi apa? Peringatan. Jadi mengingatkan kita hati-hati untuk kita yang hidup pada zaman akhir yang lebih sulit. Betul nggak? Kalau dulu orang Israel sulit, sekarang kita mengalami zaman yang sulit. Semua negara memberitahu, bahkan juga sudah diumumkan oleh presiden kita akan menghadapi masa-masa yang sulit. Nah, apa toh akar masalah bersungut-sungut itu? Apa kuncinya? Apa sebabnya manusia itu kok bersungut-sungut? Ya, satu kata saja. Saudaraku, apa itu? Ya, saya menemukan bahwa sebetulnya orang yang suka bersungut-sungut itu mempunyai hati yang sombong. Nanti saudara jangan marah. Karena nanti kita membaca dalam Alkitab, memang begitu. Kuncinya itu kunci kesombongan. Ya, orang yang suka bersungut itu tanda, hatinya itu meninggi. Hatinya itu tidak bisa tunduk. Hatinya tidak lembut, tapi keras. Sehingga kalau sudah lihat orang bersungut-sungut, mukanya seperti ini. Iya. Orang sombong itu tidak bisa bergembira. Karena itu mari, wajah saudara itu juga bisa merefleksikan. Ya, Anda sombong atau tidak. Lihat aja orang-orang yang kadang-kadang tanpa senyum, mukanya dingin sekali. Wow, hati-hati ya, walaupun mungkin ganteng sekali, wanita-wanita jangan kepincut, mungkin kaya sekali, tapi kalau mukanya dingin begitu, tanpa senyum, wah bahaya, saudaraku. Ya. Nah, pernyataan tadi dalam 1 Korintus 10 tadi merupakan akibat sebetulnya, ya, dari sesuatu yang Tuhan memberitahu. Nah, ini kuncinya. Kenapa mereka itu mengalami yang disebut dibinasakan, saudaraku? Karena dalam Alkitab dikatakan Allah melawan orang sombong. Jelas. Jadi kalau Allah melawan, waduh, siapa yang bisa membela? Ya. Kesombongan itu yang lawannya itu bukan manusia, Allah. Nah, mari kita melihat dalam 1 Korintus 10 ayat 12 sampai 14 ini yang berbunyi. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ya, saudaraku, kata sebab itu kan merupakan rentetan dari penyebabnya. Ya, penyebab dari kenapa kok bersungut-sungut. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri. Nah, ini kan kesombongan. Ya, hati-hati jangan ia jatuh. Jadi, waktu ujian datang, ayat ini berkata, pencobaan-pencobaan itu yang kamu alami itu biasa. Karena di situ Tuhan mau menguji. Jadi timbullah masalah-masalah dalam hidup kita. Kadang-kadang masalah makanan saja. Mungkin suami-suami kalau makanannya di rumah dia udah senang. Terus ngomel. Kok gini ya?
Boleh tanya istri saya, apakah Pak Bekti ini pernah sungut-sungut soal makanan yang sederhana atau apa? Apa saja, kita itu mesti bersyukur. Lihat kalau orang perang, ya. Sekarang ini juga di Eropa lagi krisis pangan dan sebagainya. Waduh, saudara di Indonesia ini masih diberkati Tuhan. Ya, saya mendengar anak-anak pun sarapan pagi mulai dikurangi karena listrik naik 2 kali. Jadi mereka itu kadang-kadang betul-betul irit dengan listrik. Ya, jadi kita mesti juga hati-hati. Ayat ini berkata, memang Tuhan izinkan problem-problem ini dikatakan ya. Sebab Allah ingin supaya membentuk dirimu, memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggung. Jadi kita dididik oleh Tuhan melalui pencobaan supaya kita kuat dan dapat menanggung. Lalu disisipkan di sini satu kalimat yang penting. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jadi ada kaitan yang erat antara pikiran yang menyangka, artinya kesombongan, dengan berhala. Ya, nanti saya akan ulangi ini pada akhir. Kenapa begitu? Ya, saudaraku. Jadi bersungut-sungut sehingga dibinasakan oleh Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 tadi ayat 10 dan 11, itu sebenarnya dapat dihindarkan. Kalau mereka itu mau dengar tadi peringatan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hati. Berarti karena itu hati-hati. Kalau kamu ini sombong, hati-hati. Sebab Alkitab sudah menulisku, tinggi hati itu awal dari kejatuhan. Dan ini yang bahaya. Hati-hati dengan hati kita. Waktu kita sederhana, susah, kita rendah hati. Tapi begitu kita diberkati, kita bisa tinggi hati. Dulu waktu usaha kecil, kita sangat baik. Tapi waktu usaha besar, wow, sombongnya mulai nampak. Fakta ini ternyata dalam hidup Raja Saul. Saul dulu sangat rendah hati. Waktu dia mau ditabiskan sebagai raja, dia bersembunyi. Ya, dia dipanggil, tapi dia sembunyi malah. Ya, orang mulai, mana bisa orang begitu? Dia tutup telinga. Alkitab mengatakan pura-pura tuli. Nah, karena itu saudara kalau mau belajar tidak sombong, kadang-kadang mesti pura-pura tulis. Orang ngomong gini, ngomong gitu. Ya, pura-pura tuli. Tapi setelah dia jadi raja, lalu ada pujian kepada Daud, marah dia. Nah, mulai kesombongannya kelihatan. Jadi kita melihat, kesombongan ini dimulai di mana? Di Taman Eden. Jadi tempat manusia pertama di situ, dosa pertama. Oleh karena bujukan ular, iblis yang berfilsafat. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini tanda tanya. Perhatikan, ya. Jadi dengan mengajukan pertanyaan, sebenarnya iblis itu mau menggugah Hawa untuk berdialog. Dan kalau berdialog, pasti pakai pikiran dong. Benar nggak? Saudara kalau ngomong kan mesti mikir. Nah, memakai pikirannya siapa? Ya pikiran sendiri. Dan itulah yang disebut filsafat.
Ya. Jadi waktu diberitahu semua pohon buahnya ini tidak boleh dimakan. Ini pintar iblisku. Jadi dia memutar balik lebih dulu. Supaya terjadi diskusi. Kita kan biasa gitu. Oh itu salah. Lalu kita diskusi. Ya, saudaraku. Jadi melalui pertanyaan yang harus dijawab. Ya, kita kan memakai pikiran. Nah disitulah awal kejatuhan manusia. Jadi awal kejatuhan manusia itu oleh karena pikirannya pakai pikiran sendiri. Dan waktu iblis sudah berkata begitu, lalu direspons oleh Hawa, maka iblis memasukkan kata-kata yang lain, dialog yang lebih lanjut, ya, saudaraku. Sebab si Hawa berkata, oh kita boleh makan semua, ya, boleh, tapi untuk pohon satu ini, ya, tidak boleh dijamah. Padahal Tuhan berkata, jangan dimakan, tapi si Hawa berkata, jangan dijamah. Nah, mulai slip of the tongue. Ini pikiran sendiri nih. Betul nggak? Keluar, tidak boleh dijamah. Kapan Tuhan berkata tidak boleh dijamah? Tidak boleh dimakan. Ya itulah, pikiran kita ini kadang-kadang, orang Jawa bilang, kasih bumbu-bumbu. Omongan kita ditambah-tambahi supaya enak rasanya. Saudaraku. Dan apa kata ular itu? Kejadian 3 ayat 4 dan 5 berbunyi. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iya, tahu nggak Hawa? Kenapa kau dilarang? Sebab Allah tahu, kalau kamu makan itu, kamu akan jadi seperti Allah. Seperti apa? Seperti pencipta yang bisa ngerti semua. Orang kalau menciptakan, dia tahu kekuatan dan kelemahan dari barang yang diciptakan. Dia ngerti. Ya. Jadi dengan pertanyaan dan jawaban dalam diri kita, kadang-kadang kita kan tanya-tanya sendiri, ngomong-ngomong sendiri, betul nggak? Mau pergi enggak ya? Mau pergi enggak ya? Ini saya mau seneng sama si A, ini bagus enggak ya? Apa mau jadi nikah enggak ya? Kan seringkali tanya sendiri. Dan disitulah hati-hati, mulai kita berfilsafat. Ya, sebetulnya misalnya orang pernikahan, yang jelas jangan mencari pasangan yang tidak seiman. Itu kan pasti sudah. Tapi masa udah bisa diubah nanti. Nah itu pikiran kita. Ya. Karena itu Tuhan memberi peringatan melalui Rasul Paulus dalam Kolose 2 ayat 8 berkata, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi, filsafat itu muncul, dikatakan di sini, menurut ajaran turun-temurun. Ya, jadi bisa muncul dari lingkungan. Orang-orang yang dekat atau dari roh-roh dunia. Jelas ini dari setan. Ya. Karena setan ini roh yang menguasai dunia. Saudaraku. Jadi bisa dari lingkungan ya muncul filsafat atau dari setan.
dan tidak menurut Kristus. Sebenarnya apa toh yang disebut filsafat itu? Ini saya kutip dari Google, arti filsafat itu ini. Ya, filsafat adalah hasil dari tinjauan manusia, jelas. Ini pendapat manusia meninjau, ya. Tentang apa? Tentang manusia, tentang dirinya. Tentang makna alam. Kenapa ya alam ini ada? Nanti didiskusikan. Tentang tujuan hidup. Ya. Dan waktu kita mulai mencari itu, kita pakai pikiran. Ya. Dan dibantu dengan rasa dan keyakinan. Oh, apalagi kalau itu sudah menjadi model hidup satu lingkungan, itu keyakinannya seperti itu, ya. Jadi ini menyatu, pikiran plus perasaan, ya, perasaan yang ditambah dengan keyakinan yang sudah dia lihat. Padahal Alkitab mengatakan, iman itu tanpa melihat, ya. Nah, untuk apa filsafat ini? Untuk mempengaruhi dan membantu orang lain. Sebab digunakan sebagai pedoman hidup. Karena itu orang yang punya falsafah, ya, ini itu akan menurun ke anak cucunya. Misalnya falsafah hidup irit, kerja keras, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang falsafah itu ada yang baik, tapi kadang-kadang over begitu, kelebihan. Ya, ada orang kerja keras sampai tidak memberikan waktu untuk memperhatikan tubuhnya. Banyak terjadi. Nah, coba kita dengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, ya, tentang buah itu. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah. Jadi Tuhan itu tidak memberikan kepastian, dia memberikan kepastian dengan perintah. Ya. Bahkan Tuhan kata semua pohon buahnya boleh kamu makan. Waduh, kebebasan. Tapi cuma satu. Kamu tidak boleh. Berarti Tuhan itu mau menguji manusia. Nah, nanti kita lihat, kenapa Tuhan kok taruh pohon ini, kenapa Tuhan menguji? Ya, ada maksudnya. Ada maksudnya. Nah, Allah itu sebagai pencipta, berkata, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Berarti firman Tuhan itu kepastian. Pasti. Ya. Tapi lihat, kata ular, ya, saya beri garis garis bawah, ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Akan. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan jahat. Akan. Akan itu kan belum. Kenapa dipercayai? Ini loh. Akan itu kan belum pasti. Tapi dipercaya. Misalnya teori Darwin. Ya, teori Darwin itu membuat dunia ini berkata, oh, manusia itu kalau gitu evolusi dari kera.
Itu kan teori. Ya. Saudara, jadi kita melihat filsafat itu seringkali bukan satu kepastian. Itu karena dipengaruhi oleh pendapat seseorang yang juga dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dipengaruhi oleh roh iblis. Hawa, coba dibacakan apa yang dikatakan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Ya, jadi perhatikan pikiran Hawa itu dipengaruhi oleh apa? Penglihatan, betul nggak? Perempuan itu melihat sedap kelihatannya. Jadi pengaruh melihat, lalu perasaan muncul. Ya, menarik hati dan memberi pengertian. Nah, waktu saya memperhatikan kata pengertian, sakal itu artinya intelijen. Jadi dosanya Adam dan Hawa itu sebenarnya tidak puas sebagai ciptaan. Ya, karena ada konsekuensi kalau sebagai ciptaan. Dan ingin mau menyamai seperti Allah pencipta yang punya inteligensia tinggi, memberi pengertian, karena itu disebut buah pengetahuan. Karena itu hati-hati ya, kalau kita sudah sepertinya wah semua tahu, saya tahu semua lah, itu orang Kristen yang sudah begitu bahaya dia. Kita ini banyak yang nggak tahu masih. Saya pun masih banyak yang nggak tahu kebenaran firman. Ya, terbukanya pelan-pelan, bertahun-tahun. Ya, itu pun karena ya harus baca, harus berdoa. Jadi dosa Adam dan Hawa ini sebetulnya sama dengan yang dilakukan oleh iblis. Yang kita baca tidak perlu dibaca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14, cuma ada terjemahan bahasa Indonesia yang dikatakan hai bintang timur. Saya nggak setuju dengan kata bintang timur. Karena bintang timur ini sebetulnya menuju pada Kristus. Ya, mestinya bintang yang bercahaya. Terjemahan King James berkata Lucifer. Ya. Modern King James berkata shining star. Jadi bintang yang bercahaya. Ya. Dan Tuhan sudah memberitahu nanti akhirnya apa? Ya. Dikatakan engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi setan itu mengalahkan banyak bangsa. Tapi nanti pasti jatuh. Tapi di sini katakan sudah. Kadang-kadang Tuhan itu kalau bernubuat itu memakai bentuk past tense untuk menyatakan bahwa itu pasti terjadi walaupun belum terjadi. Mestinya kan engkau akan dipecahkan, kan gitu ya. Tapi Tuhan kata engkau sudah dipecahkan. Karena Tuhan itu maha tahu. Dia sudah kasih suatu ketetapan, keputusan. Pasti engkau nanti aku turunkan ke bumi. Perhatikan jatuh ke bumi. Hati-hati ya kita ini tinggal di bumi loh. Dan nanti betul-betul setan akan diturunkan Tuhan ke bumi. Kenapa? Sebab konsep Tuhan, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dan iblis berkata, ya aku akan naik tinggi, mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai
yang maha tinggi. Wow. Jadi dia nggak puas dengan kedudukannya sebagai ciptaan. Ya. Karena itu masalah ketidakpuasan manusia itu sebetulnya sumbernya itu kesombongan. Ya. Tidak mau mengakui dirinya sebagai ciptaan. Ingin seperti Allah menjadi pencipta. Inilah masalah yang kita lihat sekarang. Karena itu timbul yang sekarang namanya hak asasi. Itu kan haknya Allah bisa diganti. Saya nggak mau gitu. Saya mau begini. Ya. Kenapa? Karena sebagai ciptaan pasti itu di bawah otoritas dari Sang Pencipta. Ya. Itu pasti. Apa saja yang diciptakan itu kan tahu rahasianya. Maka yang membuat dia tahu bagaimana menaklukkan. Nah, jadi kalau kita itu tahu sebagai ciptaan, kita ini mesti tahu bahwa kita ini memang di bawah otoritas. Ya. Dan otoritas Tuhan berkata, jangan makan. Karena itu iblis itu pandai. Ayat Alkitab pertama di Alkitab kita dimulai dengan kata-kata ini. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Ini kan Allah pencipta. Nah, pernyataan ini kalau ya Allah itu pencipta, bahkan dikatakan kata mencipta itu dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bara, itu artinya mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Wah, masa ada? Nah itulah sebabnya salah satu ateis yang vokal terhadap kekristenan yang baru-baru ini sudah mati barusan. Stephen Hawking itu pandainya mirip sama Albert Einstein. Dia berkata, kita sudah melihat ada gaya gravitasi dan sebagainya. Yaitu kan sudah ada. Jadi tidak perlu Allah mencipta. Itu sudah ada. Dia ngomong begitu. Ya tokoh ateis dan begitu banyak tokoh ateis. Ya, Darwin, lalu Voltaire, dan yang lain-lain. Begitu banyak. Ya, apalagi abad ke-18. Wih, makin muncul banyak. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit memang di Alkitab. Karena hari pertama Tuhan kata, jadilah terang. Nanti hari keempat Tuhan mencipta matahari, bulan, bintang. Lu gimana toh? Ya, saudaraku. Jadi memang untuk mempercayai kebenaran bahwa dari yang tidak ada menjadi ada, itu tidak mungkin kalau kita tidak mau mempercayai bahwa Allah itu ada, berkuasa, maha kuasa, dia sebagai pencipta. Ya, dan dibutuhkan iman, bukan pengetahuan ilmiah. Semua orang ateis, semuanya ingin diselesaikan dengan ilmiah. Apa jawaban ilmiah? Karena itu kalau sudah lihat, kalau terjadi fenomena, mesti, oh begini jawabannya. Kadang-kadang hujan darah pernah terjadi di India. Hujan darah dites sama ahli-ahli, itu memang darah. Tapi dijawab dengan pengetahuan. Ya. Jadi itu bukan peringatan dari Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang ada suara dan sebagainya. Itu bukan. Nah, Ibrani 11 ayat 3 berkata, Karena iman kita mengerti
bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jelas. Ini perkataan Tuhan. Apa yang kita lihat itu terjadi dari apa yang tidak ada. Dan inilah yang membuat mereka berkata, mana mungkin? Enggak mungkin. Ya. Oleh karena itu mereka berkata mencipta itu sebetulnya bagi Tuhan itu bukan mencipta, merakit yang sudah ada. Misalnya manusia mencipta televisi. Sebetulnya televisi dari mana? Tuhan kata, itu bahan-bahannya dari mana? Kan dari bumi. Bumi aku ciptakan dari yang tidak ada. Nah ini mereka nggak mau tahu. Mereka berkata kami mencipta. Tapi mencipta dari yang sudah ada. Tapi kalau Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah. Jadi konsekuensinya kalau kita mengakui Allah itu ada, kita diperintahkan satu hal. Kamu mesti cari dia. Cari penciptamu. Contohnya, kalau saudara punya mobil rusak, parah, cari onderdil di mana-mana. Wah, enggak bisa. Saudara kemana? Ya, ke pabrik. Saya dulu beli suatu alat, waktu itu kan mesti kalau kita mau baca Alkitab itu mesti ada kartnya masuk. Sekarang kan enggak. Ya kalau dulu harus beli kartnya itu. Ya, kart King James, kart ini, ya, lalu dimasukkan kart apa saja. Tapi mesti ada kartnya. Ya, waktu itu rusak. Sony, saya beli Sony. Tidak bisa di sini. Tempat dealernya nggak bisa. Saya tulis, ya, ke pabrik. Dia bilang, ya beli lagi. Saudaraku, tentunya bisa mestinya, ya. Tapi mereka nggak mau. Ya kamu beli lagi dong. Ibrani 11 ayat 6 berkata, Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya, perhatikan kata percaya dan mencari. Percaya itu kita tinggal percaya. Pakai, yaitu spirit kita. Tapi kalau mencari, itu kita mesti pakai usaha seluruhnya. Roh, jiwa, tubuh. Jadi kita diminta, karena itu anak-anak Tuhan. Kalau dengar firman, itu jangan cuma terima. Oh ya, terima. Itu saudara tidak mencari. Kalau mencari, itu saudara mesti pakai seluruh tubuh saudara, jiwa saudara, roh saudara. Nah, jadi iman kepada Allah itu mesti dibuktikan dengan apa? Mencari Tuhan. Dan coba kita perhatikan kata mencari ini. Kata mencari dalam bahasa Greka dikatakan exeteo. Ya. Dan itu nanti saudara bisa browsing arti-arti kata-kata dalam kata ini memang berkata mencari, tapi dalam konotasi orang Yahudi selalu itu dikaitkan dengan menyembah, to worship. Ya, begitu juga dalam bahasa Ibrani daras artinya to tread on, menapak, ya, menapak artinya sering kali menapak, artinya mengikuti, mengejar sesuatu. Nah, mencari itu seperti itu. Jadi saudara mesti follow on.
Ya, jadi kita mesti terus kejar, memohon melalui apa? Dan hubungannya selalu dengan penyembahan. Ya, nanti kata daras ini juga ada tulisan to worship. Ya, dan itu nyata dalam cara bagaimana kita menyembah. Ditulis dalam Mazmur 22 ayat 7. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Orang yang rendah hati. Dalam terjemahan King James katakan, the meek shall eat and be satisfied. Orang yang lembut hatinya itu akan makan dan dipuaskan. Ya. Kenapa? Karena mereka dikatakan tanda bahwa mereka mencari Tuhan itu dikatakan juga they shall praise the Lord that seek him. Yang mencari Dia itu akan memuji Tuhan. Nah, ini artinya penyembahan. Jadi lain ya dengan berdoa. Kalau berdoa itu sudah minta-minta Tuhan tolong ini Tuhan. Tapi kalau penyembahan ya praise the Lord. Saudara puji Tuhan. Tuhan engkau besar Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau punya kuasa untuk menolong. Kami sembah engkau. Nah ini yang Tuhan minta. Kalau saudara suka menyembah Tuhan, itu saudara berarti mencari Tuhan. Kalau sudah mencari Tuhan, ketemu Tuhan, Tuhan jawaban hidupmu. Ya. Dan ini hanya mungkin terjadi kalau orang itu rendah hati. Ya. Dan lembut tentunya. Sadar sebagai ciptaan. Orang yang sombong, enggak, saya bukan ciptaan. Saya ya ada dari ibu saya. Itu sama dengan mana lebih dulu, telur atau ayam? Debat ya. Ada yang bilang ayam. Tapi ayam kan dari telur. Tapi orang lain berkata telur dari ayam. Tapi kalau Allah mencipta bukan telur, ayam. Ya. Jadi Allah itu mencipta. Oleh karena itu tugas kita, Dia itu mencipta, kita mesti sembah Dia. Dan ini dilakukan oleh Habil. Ini tokoh iman yang ditulis dalam rentetan surat Ibrani 11. Nanti ada Abraham, Yusuf dan sebagainya. Tapi yang pertama tokoh iman itu Habil. Waktu itu dia tidak ada Alkitab, tidak ada pendeta, ya. Tapi dia melihat bahwa waktu diceritai ayah ibunya dulu telanjang, lalu Allah itu sendiri menyembelih domba, lalu kulitnya dipakai untuk penutup. Nah sejak saat itu, Habil ini berkata, jadi penutup dosa itu harus ada korban. Ingat ini. Karena itu dia dikatakan karena iman Habil mempersembahkan korban kepada Allah. Dan korbannya bukan yang lain, mesti ada darah. Karena Allah memulai dengan darah. Untuk menutup ya segala yang terbuka, yang buruk dari Adam dan Hawa. Yang memalukan itu dengan domba. Dan jelas ini mengacu. Karena itu dulu kalau cerita itu secara jasmani, betul-betul domba. Sekarang Tuhan Yesus berkata,
Aku anak domba Allah. Oh, jadi domba-domba tidak perlu lagi kita korbankan. Dombanya kita makan saja. Ya. Tapi untuk korban penghapus dosa, itu Yesus. Karena dia anak domba Allah. Yang menghapus, yang mengangkut dosa isi dunia. Dan dengarkan perkataan Tuhan ini, Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya. Itu dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, yang huruf biru saya tekankan suku, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, jadi dari peristiwa ini ada satu pelajaran suku, bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dan ini butuh apa? Butuh iman. Karena itu orang-orang Kristen jangan mati ya sudah habis. Ada agama Kristen yang berkata kita itu mati ya sudah jadi uap. Dibakar ya jadi uap, hilang. Wow. Itu pengajaran sesat. Ya, yang diajarkan. Wah, ini kita mesti hati-hati. Ayat ini jelas, karena iman ia masih berbicara. Ya, jadi kita kalau percaya Allah itu ada dan percaya juga pernyataan firman. Karena iman Habel masih berbicara sesudah ia mati. Berarti ada kehidupan dan kematian yang kekal. Habel mengalami kehidupan karena dia masih bicara. Ya, yang kekal. Nanti kita melihat ada ya Kain pasti neraka yang kekal juga. Ya. Saudaraku, jadi untuk kita mau percaya ini butuh ketaatan. Ketaatannya apa sih? Mencari Allah dengan sungguh-sungguh. Halo, semua anak-anak Tuhan belajar. Dengarkan perkataan ini. Kalau engkau betul, engkau adalah orang percaya, engkau harus mencari Allah. Jadi jangan cuma dengar khotbah, lalu sudah terima, ya saya percaya, saya percaya. Percayamu mesti ditunjukkan dengan mencari Allah. Mencari Allah itu saudara mulai baca Alkitab. Oh Tuhan mau begini, oh saya harus berdoa. Saya harus bekerja melayani orang. Karena itu saudara pergilah kalau ada orang sakit, doakan ya. Saudara lalu memberikan juga harta saudara, itu melayani. Jadi mencari Allah dengan sungguh-sungguh di mana? Dimulai dalam penyembahan. Jadi saudara mulai suka menyembah pada Tuhan. Karena ini pribadi, ya, yang disebut Allah itu Allah sesembahan. Nah, ingat kehidupan kekal ada dan kematian kekal itu fakta yang memang sukar dipahami secara ilmiah. Ya. Tapi barusan ini ada viral ya dari
pejabat kita berkata, kalau ada kesaksian dari 3 orang dan sudah betul-betul diteliti, kalau kesaksiannya sama semua, ya itu sudah ilmiah. Tapi coba saudara ngomong begitu sama orang yang ateis. Oh, itu bukan ilmiah. Gak ada faktanya. Ya, itu kan cerita. Dia mati, hidup lagi. Itu kan cerita. Ya. Saudaraku, karena itu kalau kita perhatikan justru tokoh-tokoh jenius di Alkitab itu beberapa hebat-hebat itu ateis. Ya. Bukan berarti mereka saja. Anehnya mereka juga bisa jenius. Kenapa? Karena mereka punya pengertian. Jadi kita tahu, kalau kita mau masuk surga, kita harus mau tidak mau mesti suka sembahyang. Karena itu saya harapkan saudara yang mendengar khotbah ini, kalau Sabtu malam ada online, ya tentang sembahyang di tempat ini, coba diikuti di rumahmu. Kalau sudah tidak bisa hadir, kalau hadir, ya lebih baiklah yang tinggal di Semarang. Tapi jangan sampai saudara berpesta pora, seperti gambar ini saya tuliskan. Pasti hidupmu nanti akan masuk dalam hell, neraka, kematian kekal. Jadi perhatikan, bagi mereka yang suka bersungut-sungut. Saya ulangi, 1 Korintus 10 ayat 12-14 itu. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Jauhilah penyembahan berhala. Kenapa disisipkan kata ini? Ini merupakan kuncinya. Kenapa orang itu sombong? Sombong itu apa? Saya tuliskan di sini. Ada kaitan antara pikiran yang menyangka dengan berhala. Dan itu artinya sombong. Menyangka itu kan, oh ya saya nggak akan jatuh. Saya hebat. Ya, orang sombong itu berhalanya siapa? Ya dirinya sendiri. Memberhalakan diri sendiri. Nah, karena itu, mari kita mau melatih diri dalam menyembah Tuhan. Coba ikuti kalau ada streaming, doa malam, sudah di rumah, kalau perlu berlutut, sudah sembahyang, dengarkan, ikuti pujian, ikuti firman Tuhan. Melatih diri dalam penyembahan itu cara belajar merendahkan diri. Engkau butuh Tuhan sebagai pencipta. Kalau ada barang rusak, ya mobil rusak, kalau tidak bisa di tempat-tempat ya untuk yang menolong, sudah bisa kemana? Ke pabriknya, pasti bisa. Ya, jadi kita juga diberi akses oleh Tuhan untuk langsung kepada pencipta kita. Untuk apa? Menerima anugerah Tuhan. Dan Tuhan memang berkata, Allah melawan orang sombong, tapi memberikan anugerah. Kepada siapa? Orang yang rendah hatinya. Kalau sudah diberi anugerah, engkau bisa puas. Wah, ada jalan. Ada jalan. Ada jalan, walaupun tidak ada jalan menurut akal, ternyata ada jalan. Nah itu kepuasan yang dahsyat, hebat. Karena itu mari kita mau isi bejana hidup kita ini, yaitu hati kita ini. Dengan apa? Dengan firman-Nya, perkataannya yang memberikan jaminan
Ya, kepuasan yang sejati. Karena itu mari kita nyanyikan pujian Yesusku. Isilah Tuhan bejana hidupku. Puaskanlah dahaga jiwaku. Isilah Tuhan bejana hidupku, puaskanlah dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Haleluya. Isilah Tuhan bejana hidupku, oh puaskanlah dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Saudaraku, kalau secara jasmani, dalam pesta makan, pasti orang ketawa. Pasti kenyang, puas. Itu jasmaninya. Ya, tapi kalau ada problem, setelah makan di pesta, dia pulang, dia lihat problem pertengkaran, problem keuangan, dia risau lagi. Disitulah butuh kepuasan jiwa. Di mana saudara bisa tahan. Engkau berkata, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang sanggup. Aku tahu Tuhanku membuka jalan. Mari kita berseru supaya jiwa kita dipenuhi dengan kepuasan dari Tuhan. Isilah Tuhan. Isilah Tuhan bejana hidupku. Yes, oh puaskanlah dahaga jiwaku. Roti kehidupan beriku makan sepuasnya. Isilah hingga selamat sempurna. Berbagi orang yang lapar dan haus, katakan isilah Tuhan. Berseru pada Tuhan dengan penyembahan-Mu ya Tuhan. Engkau pemuas jiwa kami. Penuhi hati kami. Beriku makan sepuasnya. Sepuasnya.
isilah hingga selamat sempurna. Lebih baik lagi dengan kerinduan, isilah Tuhan. Amin. Bejana hidupku, puaskanlah Tuhan, oh puaskanlah dalam jiwaku. Roti kehidupan, roti kehidupan, amin. Beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Roti kehidupan, beriku makan kehidupan, beriku makan sepuasnya, isilah hingga selamat sempurna. Roti kehidupan, roti yes Tuhan. Amin Tuhan. Penuhi anak-anakmu hingga selamat sempurna, dan sembah Dia. Angkat hatimu, angkat suaramu, Engkau baik ya Tuhan. Engkau pencipta kami. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yes Tuhan, yes Tuhan. Ciptakan yang tidak ada jadi ada Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu. Kami puji namamu. Sekaramatone. Oh Jesus, Engkau besar, Maha Kuasa. Engkau penyembuh kami. Yes Tuhan, yes, 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 yes Tuhan. Ya pemulih kami. Oh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ajar kami untuk tunduk kepada Engkau sebagai otoritas tertinggi. Kami percaya bagimu tidak ada yang mustahil. Dan Engkau berkata bahwa Engkau tidak pernah berdusta. Engkau Allah yang tidak dapat berdusta.
Janji-Mu pasti digenapkan. Tuhan, ajar kami percaya bahwa kami dapat menerima janji-Mu. Ajar kami bertekun sampai nyata. Janji-Mu nyata. Janji-Mu nyata. Engkau berjanji kami akan Tuhan bangkit dari antara orang mati. Kami akan diangkat, bertemu dengan Kau di udara. Kami percaya itu. Memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman. Didik kami semua suka menyembah Engkau. Terus memuji-muji Engkau dengan mulut kami, dengan iman. Dan akan terjadi seperti yang Kau katakan. Terima kasih Tuhan. Berkati negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami tadakan tangan kami. Saudaraku, terimalah berkat, anugerah sejahtera, rahmat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Haleluya. Dan setiap kita yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata bersama, amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.